Tapi kalau datuk-datuk siko sok main bala onam kau jo, dia aja ada anak cucu bermandan sok tengok lah. Kan tu suruh dia ada cerita kau kan tu suruh kau. Mula tu ndak ada lawan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, tiga unsur tali bapilin tiga dalam acara halal bihalal kenegerian Kasikan. Bersama kita nampak di awak bersama-sama para datuk, tentunya Datuk Pucuk Adat, iaitu Datuk Bendahara Kayu Kenegerian Kasikan, para datuk dan tungkek yang hadir, yang ada di Kenegerian Kasikan, dan yang kita muliakan unsur alim ulama, para guru, para buya, para ustaz, pimpinan pondok pesantren, yaitu Kiai Haji Muhibbut Tebri, alhamdulillah, dan segenap pengurus masjid, pengurus musalla, khatib, Imam Bilal yang ada di lingkungan Kenegerian Kasikan kita ini. Di unsur pemerintahan bersama kita hadir tokoh masyarakat Kabupaten Kampar, Bapak anggota DPRD putra terbaik Kenegerian Kasikan hadir bersama kita, dan juga unsur pemerintahan desa, kepala desa Desa Kasikan, ketua BPD, LPM beserta anggota, kepala dusun, ketua RW, ketua RT, yang kita muliakan segenap para undangan yang tergabung dalam acara halal bihalal, ikut serta mensukseskan acara halal bihalal kita ini, para unsur perusahaan yang ada di lingkungan Kenegerian Kasikan, para donatur, tak lupa yang kita cintai, yang kita muliakan, ibu-ibu, ama-ama siompu di Kenegerian Kasikan, bapak-bapak, ibu-ibu yang kita sayangi, tentunya anak cucu keponakan yang tergabung ke dalam seluruh persukuan yang kita buat acaranya halal bihalal di balai adat kita ini. Tentunya istimewa kami pribadi, kami utarakan kepada segenap panitia yang berjibaku telah mensukseskan acara halal bihalal talin bapili tiga tungku tiga sajorangan. InsyaAllah seluruh kita, besar tak dihimbau gelar, kecil tak disebut nama, adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah dengan selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan selalu mengirimkan ucapan salam dan selawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para datuk, para buya, tokoh-tokoh masyarakat, para undangan yang kita muliakan, kami diminta oleh panitia untuk memberikan tausiah dalam acara halal bihalal. Perkenalkan, kami Ustaz Bom Bom Kampar yang lahir di Pulau Rambai
besar di Pulau Sayak, babini ke air tiris. Itu harus kami sampaikan, karena kami bangga dengan negeri kami, Bapak dan Ibu. Kalau di luar daripada Nagoi Kampar, kami buat nama di ujungnya Kampar supaya tentu di kabupaten lain, provinsi lain, bahawa Ustaz Bom Bom itu adalah Ustaz dari Kampar. Kalau nama asli kami Datuk Buya apa-apa ama-ama Samsuwardi, diikat nama ketika mendoa. Orang tua kami, keluarga kami membuat nama Samsuwardi, tapi malang melintang, bukan geomuju nandak diraya, bukan malang yang ditulak, dibai kosan nama kesayangan. Oleh karena kami pernah ditimbang di Posyandu, kemudian buayan Posyandu putui, tapi ndak kedua putui lah seciknya. Hampir kami tabayak ke lantai leh. Apa sebab Ustaz? Sebab dek badan balobio, godang, gopuak, bosau. Maka ambo gosoi jadi tuk bosau semua naungga. Nyo badan bosau jak kacau. Bapak dan Ibu, dek condo itu karena oleh ada hal, maka muncullah nama panggilan, nama kesayangan dari keluarga. Dan itu sampai hari ini kami dipanggil dengan nama itu. Apa Ustaz? Diimbaulah, dipanggillah kami dengan nama Bom Bom. Sampai hari itu keluarga kami semuanya 100% memanggil Bom Bom. Yang memanggil Samsuwardi hanya guru di sekolah. Itu dulu. Kini ndak leh. Kini Bom Bom juga bawa. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, acara halal bihalal kami diminta memberikan tausiah. Kalau ditengok jam Bapak dan Ibu, kami dipanggil memberikan ceramah iko ketika Powi Lalita. Iko masalah sebenarnya, tapi kami diuntungkan. Kalaulah kondisi contoh iko, InsyaAllah nak akan bongi, nak akan marah awak. Tausiah ko ndak usah berlama-lama. Sebab yang lebih penting itu makan bersama Bapak dan Ibu. Ambo kalau dipilih mana mau ceramah pada makan bersama Ustaz, oncak makan awak dulu leh. Tapi deklah terlanjur, maka biarlah kami bayu puluh tang kami seketik. Mbok tengok wajah-wajah datuk, wajah-wajah ustaz, apa-apa go, apolenan di bawah tenda, iko wajah-wajah litak je sodo nampak dia ambo. Mungkin barangkali ada yang tidak makan sarapan dari rumah. Jadi kalau lama-lama acara iko go lahir nanti kutuk sumpah serapah Bapak dan Ibu. Ancak acara ko sedikit-sedikit tapi berkah, nanti puncak keberkahannya kita makan bersama. Amin ya rabbal. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada hari ini anak cucu keponakan, dia ingin keluar dari yang namanya legalitas persukuan. Banyak sekarang musibah terbesar di dalam negeri ini, khusus di ruang lingkup adat, anak cucu keponakan lah liberal. Sebab mereka tidak ingin diikat dengan suku. Mohon maaf, kalau ada dikasihkan go nak keluar dari suku, Allah Ta'ala telah bercerita masalah suku dalam Al-Quran. Jangan cuba-cuba lo nak kolu dari suku leh. Apa ini Allah? Waja'alnakum su'uban wa qabail. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, supaya kalian saling kenal mengenal. Rupanya suku kau bagian dari Islam. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu kalau tidak ditolong oleh legalitas suku, Nabi Muhammad awak tu lalamu di sate di Abu Lahab Bapak dan Ibu. Kalau ndaklah ditolong oleh suku, apa sebab Ustaz?
Sebab pemuka-pemuka Dubalang Quraisy musyawarah untuk membunuh Nabi Muhammad. Salah satu usulan mereka, usulan kami, kata Abdul Bakhtari, bagaimana Muhammad itu kita tangkap, kita karengkeng, kita masukkan ke dalam jeruji, kita kurung, tak dikasih makan, tak dikasih minum, biarlah mati. Apa jawab pemukanya, pucuknya? Kalau dulu pucuk adatnya Abu Jahal. Kalau sana Abu Jahal ko induk ongkang dulu ko bapak dan ibu. Apa nyanyi Abu Jahal? Usulan engkau tak bisa diterima Abdul Bakhtari. Apa sebab? Lai tentu dek waang. Kalaulah Muhammad kita lakukan seperti itu, tentu tak ada engkau. Muhammad itu sukunya suku Bani Hasim. Suku Bani Hasim suku terbesar di Makkah. Kalau sempat nanti tokoh-tokoh atau suku Bani Hasim menengok Muhammad itu dalam jeruji di karangkeng, nanti bisa-bisa terjadi perang besar di Makkah antar suku. Dan kalau peperangan terjadi, lajole suku Bani Hasim adalah suku besar yang akan menguasai Makkah go. Makanya Nabi itu ditolong tabela dek legalitas suku. Nabi termasuk suku yang ditolong menolong Nabi adalah legalitas yang sukunya besar di Makkah, bapak dan ibu. Maka nak cucu jangan nak kalu dari suku leh. Kalau nak kalu kalian dari suku, ke mana kalian kan pai? Ke mana kan bangkit dari Indonesia ko? Ada suku. Banyak gini anak-anak muda ko, anak-anak ponakan awak ko, lah sosek je pemikiran gini. Nak suku ro. Nanti kalau tiket di suku kawin sesuku ndak boleh ada nyinyo. Sebanyak-banyak apa dusi di dunia ko dicai je nan sesuku kan ndak duit antena nan jini juru bapak dan ibu. Sebanyak-banyak perempuan di dunia ko ndak dapat seketik je dah. Adi cai je nan dapat mata itu bongi dan boleh ha. Jadi soalan-soalan je kawin sesuku ndak salah dah. Jangan ada lah menyolat lah. Tapi dalam agama Ustaz, iyo dalam agama boleh. Tapi kan awak pakai hukum adat awak. Indah awak berdosa iyalah. Tapi hidup ko awak bersendisara. Tak hilang hukum adat ko dah. Boleh faham kalian muda-muda dia? 9 perempuan 1 laki-laki di dunia. Dicai je nan sesuku dia. Itulah kan parah dah. Itu salah satu masalah sehingga lahir doktrin tapi apa suku ko. Salah besar bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita buat halal bihalal persukuan supaya apa? Supaya tali bapilin 3 ko kuat menghantam apa yang terjadi polemik hari ini di tengah-tengah masyarakat. Kalau talin bapili 3 ko ndak bersatu, unsur ulama, unsur nenek mama, unsur pemerintahan, maka untuk membina generasi anak cucu keponakan takkan sanggup di awak kalau awak ndak bersatu bapak dan ibu. Anak cucu keponakan kini codiok podo awak le. Mentang-mentangnya sekolah tinggi ko indah badatuk ke awak doh. Banyak nan jenis turu. Mentang-mentang banyak piti beko indah disopo ni nyok mama edo. Makanya kalau 3 elemen ko bersatu, itulah yang membuat sukses negara awak, negara beradat, negara awak, negara berakhlak. Apa sebab? Sebab dulu orang tua-tua awak, ulama, nenek mama, pemerintah, sayong sakato sajalan, mereka berjuang bagaimana generasi kita ko adalah hasil didikan
hasil pembelajaran orang-orang tua, datuk-datuk awak dulu yang sukses. Tapi pertanyaannya, apakah sukses awak membina generasi awak kini? Makanya hari ko dibuat halal bihalal, 3 unsur tali bapilin 3, niniok mama, alim ulama, kemudian pemerintah. Mari kita berjibaku supaya negeri awak menjadi negeri yang aman, yang damai, lahir generasi-generasi hebat, muncul anak-anak berprestasi. Nanti koko ndak bisa lari bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Ustaz bom-bom pancung kaji ko supaya lain meruncing adonan kan dibawa balik dek awak pun naila tambah siang powik lah tambah lita. Maka kaji nak bisa berlama-lama dah. Yang paling lita ambo bapak dan ibu. Makanya ambo agak nyinyir seketik. Ambo dari Kuansing tadi malam pagi cako mandi ndak sempat makan bau dah. Kini pawi ambo ko sedang berbunyi gini ko. Maka kalau lama ambo ceramah, ambo jadi korban bapak dan ibu. Bayangan ambo tadi makan lomak dulu baru ceramah ko. Jangan ceramah dulunya di mana-mana halal bihalal makan sodap dulu. Tiba dikasihkan ngo di lope ceramah dulu kan. Banyak pula je ko yang ceramah le kan. Aiko memang mudah-mudahan seketik tinggi jatah dan mereka. Baik bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kunci ada yang hilang di negeri awak, dan itu akan mengikat tali bapilin 3. Itulah yang membuat negeri ko krisis bapak dan ibu, krisis moral, krisis akhlak. Seperti yang disampaikan pucuk adat wak tadi Datuk Bandaro. Apa penyebabnya Ustaz Bambang? Ambo sampaikan virus terbesar yang akan menghancurkan tatanan kehidupan bermasyarakat, tatanan kehidupan hubungan awak antara niniok mamak dengan cucu keponakan, antara ustaz dengan jemaah, antara pemerintah dengan masyarakat. Apa penyebabnya? Krisis apa kini Ustaz Bambang? Penyebab itu adalah kerana manusia hari ini tidak lagi memelihara rasa malu yang ada di dalam hati. Kausan kunci cik kininya. Dek anak cucu keponakan kini ndak le menghargai awak. Dek masyarakat kini lah banyak kini ndak menghargai pemerintah. Ustaz kini lah banyak dicemein dek jemaah, lah diskriminasi. Apa penyebabnya? Kuncinya cik, rasa malu tu bono ndak ada di dalam kolej. Malu tu tak nawa kini lah. Padahal malu tu lah yang membedakan awak dari makhluk lain. Cik kajinya malu. Abi malu kau makan wak lah. Tapi menduduk malu kau lama tu kau. Ikut tu tak nawa kini dah bapak dan ibu. Disangka dia orang malu kau biasa. Malu kok biasa. Nyo ada kok yang hilang kini dah apa? Kalau disabui dek ni mamak dek datuk wak tadi. Manusia kini kok disabui nak berakhlak betul. Disabui nak bermoral bonau. Disabui nak beretika. Jadi ada semacam perangai kok dalam istilah bermasyarakat ada 3. Etika, moral, akhlak. Apa beda kau? Tak sama kau dah bapak dan ibu. Orang yang tidak berakhlak, beretika, bermoral tak sama. Di mana perbedaannya? Kalau etika dasarnya tolak ukurnya pemikiran. Contoh. Lalu di depan wang tua mundur. Ikut etika kau bapak dan ibu. Ikut etika kok. Apa dia harus mundur? Pemikiran awak berkata, tak mungkin awak memusung dado lalu depan orang tua dah. Kalau dalam agama jancai leleh. Oh, kalau lewat kalian depan niniak mamak, lewat kalian depan ustaz kalian, lewat kalian depan kepala desa, mundur badan kalian, tak akan ada dah. Tak ada nan cini tu dah. Agama tak cini tu nyinya dah. Jadi etika pemikiran.
Ada go awak nan dak munduk lalu mencium go tangan go orang tua pada awak. Ikut etika bapa dan ibu. Ada moral ko sumbernya pemikiran bersama-sama bermasyarakat yang dipandang elok dek masyarakat. Makanya kalau ndak elok di orang banyak yang kono moral. Contoh, Bu, badoso ibu kalau go berpoluk-poluk wak depan orang banyak, bermesra-mesra wak doloki awak bonda-honda. Bodoso amak. Kalau berhonda amak di kampung go amak poluk laki sairat-eratnya, condok pengantin bau. Iya. Lei tak bayang ni nya. Berdosa. Indah. Tapi kalau pandangan orang banyak dah elok awak edok. Iya ndak? Contoh, kalau Ustaz Bom kini duduk di kedai di lope main domino berdosa ndak? Ampun lah berdosa. Duduk ambo di kedai guling-guling di kedai berdosa ndak ambo? Ndak. Cuma ndak bermoral ambo do pak. Ndak ada moral tu do. Ndak elok di pandangan orang banyak do. Ustaz Bom duduk di kedai. Duduk je nak masalah. Tapi kalau lah gulung-gulung sampai lompek jam di kedai tu, bukan ada masalah. Kalau kancik duduk minum teh tolu, tak masalah tu dah. Habis teh tolu bangkit le. Kau ndak ada habis teh tolu kau pasan tu teh tolu balik ke. Habis teh tolu pasan tu nasi goreng sudah tu kau oleh. Itu ndak elok di pandangan orang banyak dah. Sama do datuk-datuk awaknya. Kalau sempat lah datuk awak umpama duduk di kedai, mohon maaf, awak datuk-datuk kau berselau hawai awak di kampung berdosa dak? Enggak berdosa lo do. Cuman malu apa Ustaz Bom kau bahasa singlet. Malunya ndak bermoral nampak di wang wak do. Ni nyok mamak kau bahasa singlet umpamanya duduk umpamanya awak datuk-datuk kau main balak onam lawak di kampung kau. Itu ndak elok di pandangan orang banyak tu dah. Memang alun sampai ke dosa le. Tolak ukur moral tu pandangan orang banyak. Itu moral hilang tu. Banyak nan monggo-onggo empat tak litak ke. Dek ngeroti ke dek litak ke. Ndak ambo nak nyinggung ceramah, tapi kalau tersinggung berarti di tengah diam tu. Apa le ustaz? Ada sojik le akhlak. Akhlak ko sumbernya Al-Quran bapak dan ibu. Sumber akhlak Al-Quran. Makanya ndak sama. Kalau yang bertentangan dengan Al-Quran, kalau puangainya bertentangan dengan Al-Quran, itu akhlaknya konai. Kalau puangainya bertentangan dengan pendapat orang banyak, moralnya konai. Kalau akhlaknya puangainya bertentangan dek cao kepribadiannya ndak elok, etikanya nan kono bapak dan ibu. Kunci kasodo-sodo kogo hilang etika, hilang moral, hilangnya akhlak, penyebabnya dek ndak ada malu. Kosan malu ko tu puncai kosan. Kalau lah malu ko ndak ada ya tabangkalai sodo Suainya anak gadi go batentot-tentot dalam rumah go berdosa ndak? Ndak. Oya nampak dia oya botinya ndak berdosa doh. Ndak berdosa doh. Tapi mano dia malu awak? Apa dia harus sancak kain anak gadi depan oyanya? Malu. Berdosa awak mandi nak pakai bosan? Indah. Mandi nak pakai bosan dalam kamar mandi berdosa ndak? Apa dia pakai bosan? Malu. Berdosa awak mandi sama semondo di sungai? Ndak. Tu apa dia nak bulia? Malu. Malu ko tiap kosan jadi cambui awak supaya awak beretika, bermoral, berakhlak. Kalau lah malu ko ndak ada di pakuato sodo cito datuk awak tadi. Sama godang jawab ele. Sawi de ustaz awak pemuka agama tadi ndak badatuk ke awak le. Nan ndak loma go do babronya kini lai badatuknya kan. Bapak nak jual apa je dak. Nak no badatuk do bapak lai. Kok betunya nyok sana nyok kan sakit hati
Bangsa anak ke awak kadang dek sama godang. Hanya etika tadi tidak ada topik cerita pemuka agama awak tadi. Ambo sampai ke negeri mudiok bapak dan ibu. Banyak negeri ambo jelajahi. Kawasan di suatu negeri itu ninyok mamaknya datuknya muda-muda. Tapi dimuliakan dek orang kampung. Badatuk orang kinyo. Topik cerita pemuka agama awak tadi. Tak mungkin godang datuk kalau tak ada anak cucu kemenakan dah. Takkan godang datuk kasihkan dah. Kalau tak dimuliakan dia anak cucu kemenakan kasihkan. Takkan mungkin kami lo mengodang datuk siko sitan dengan dia. Antu datuk siko godang lo dek cucu-cucu siko. Datuk kami godang lo sitan. Suainya. Tapi yo waktu tuntui anak cucu go memuliakan awak nyonan payah du kosan bapak dan ibu. Nabi Muhammad du visioner kosan beliau go disampen Allah Taala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa Nabi itu bisa jadi suri tauladan? Sebab Nabi itu mencontohkan. Kalau datuk-datuk awak lain mantap di posisinya, dijaga marwahnya ditunaikan kewajibannya lainnya amanah, togaknya di posisinya, yakin nambo datuk-datuk siko pasti dimuliakan anak cucu keponakan. Tapi kalau datuk-datuk siko sok main bala onam kau jo, dia aja ada anak cucu bermandan sok tengok lah. Kan tu suruh dia ada cerita kau kan tu suruh kau. Mula tu ndak ada lawan lainnya. Tak suruh kau bapak dan ibu. Apa dek berani ustaz menyabui nyo di kampung kami tan lah tak suruh bermandan dua tua. Nan do tua kosan lah candu lo nan ke balak seposan do bapak dan ibu. Memang ada apa awak go memang lawak lah tua-tua kalau dapet jangan sesuatu je mau gang batu seposan tu lah. Batu-batu domino dia ndak go sabi berdosa olun le. Ndak wa batawu ndak dosa bau dah. Kalau lun lalai ndak berdosa dah. Tapi banyak nan kan wak pikirun le. Wak pikirnya masalah akhirat, wak pikirnya masalah anak cucu keponakan, ndak sempat de awak do main-main do bapak dan ibu. Nyoto kini bergeser adat, kok nilai agama, nilai adat kini hilang. Ulama dulu karismatik ndak sama ulama kini. Ninyok mamak dulu karismatik ndak sama ninyok mamak kini. Dia apa? Nyo awak menjaga amanah tu tenan payah. Sebono dalam agama dalam suatu istilah untuk mulia go ndak payah dah. Awak dimuliakan tu ndak payah. Cuman menjaga kemuliaan itu nan payah bapak dan ibu. Untuk dimbau datuk pun tak payah, dimbau ustaz pun tak payah dah. Tapi menjadi ustaz go, berpuangi ustaz go payah tio. Makanya ustaz usak nama dek gara-gara ustaz nan tak bisa menjaga nama ustaz. Ninyok mama usak nama dek ado ninyok mama nan tak menjaga legalitasnya. Sonang kininya, siapa nak dimbau kini bisa imbau datuk tu. Tapi leobe pakaian datuk Leo be cono apa jadi datuk. Dan ni agak kowe dan kalau lelita go bapak dan ibu. Iko lun makan kalau la makan dan mungkin kawat bodogo gak. Tapi jangan adonan bongi ta singgungnya. Nyo sebab ambo selalu menconton ustaz, ambo conton dan ini mama. Nyo sejalan dua go. Kan sejalan dengan toko-toko hawa kan itu. Makanya mari kita lestarikan datuk godang go ode dek anak cucu penakan ulama ustaz awak siko pondok siko kan godang dek wang siko nak kemungkin wang kami lo menggodangkan pondok siko do buya siko pemerintah siko hebatnya anggota dewan siko hebatnya kepala desa siko indak kan kami lo memuja sitan do pasti wang kasihkan gol menggodangkan dewan siko topik do. Oh dia lalita ko suai sodo ko le. Lah mulailah berjibaku. Jadi supaya go ibaratnya apa yang jadi sasaran awak dalam nampan, dalam dulang, apa-apa atu-atu ambo buya ambo, toko-toko, nyo ibarat kini masyarakat ni apa anak cucu kemenakan anggapnya sebuah hidangan dalam mampan dalam dulang. Bapo cao iko bisa awak ke ordinir
maka nanti go bapilin ko harus bakojo samo, harus basatu. Ibarat tungku tiga sajoangan, ndak nawo tungku ciek patah so ciek, ndak mungkin tungku ko togak kepada bapak dan ibu. Jangan kana awak le sa Nabi Muhammad je perlunya ke Abu Bakar, ke Umar, ke Usman, ke Ali. Kalau dia awak bapak dan ibu, Nabi Muhammad ko ulama go, ustaz go ndak kan bisa do suksesnya berdakwah di negeri kalau ndak tolong de Abu Bakar Nabi Muhammad. Siapa Abu Bakar do? Ninyok mamak di kampung go bapak dan ibu. Abu Bakar duwe wang tua codiok Abu Bakar mako ninyok mamak ke awak. Pasal dalam agama go perlu ninyok mamak. Siapa Umar do? Umar wang baga pemerintah ke awak. Agama go togak kalau ndak soto pemerintah ndak jalan do. Maka di mana-mana acara pemerintah ikut dalam agama. Acara wirid datang Pak Wali, datang Pak BPD. Tak bisa pelope kalau wirid-wirid je lah. Tu biar buat dia pengurus masjid. Kami urusan bantuan, pocah asuk negeri gogo. Harus ikut awak. Kau contoh halal bihalal. Ulama masuk, ninyok mama ada, tokoh-tokoh ada. Usman bin Affan, wang kayo melele, donator, ada lingkungan perusahaan. Kalau ndak ada lingkungan perusahaan, mungkin tak pakai makan wak siang gogo dok. Iya ndak pakai tenda, ndak pakai apa, wah aku banyak kok. Ndak kan tolok dek piti awak sodo godo bapak dan ibu. Pasan dulu Nabi ditolong ni Usman. Acara halal bihalal kasihkan adolo donatur kosan. Termasuklah iko menjadi penolong untuk membuat negeri ko semakin berkah, agama wak semakin jaya. Ditambah de Ali bin Abi Thalib, anak muda yang cerdas, yang berpengalaman, yang jenius, protokol sampai go yang menogang-nogang tenda kau tak mungkin datuk kau dah. Kau nak kau jual awak kau dah kan iya. Menogang pentas, tenda-tenda kau sosodo kau pasti anak muda. Berarti anak muda ada di tengah-tengah awak. Anak cucu keponakan awak orientasinya adalah mereka anak muda cerdas, tapi mereka harus swak bina supaya mereka tetap menjadi salah satu ikon bagaimana agama togak di kampung, bagaimana kampung kau menjadi berkah, damai, selamat, sejahtera. Kenapa? Karena visi misi awak sosial menciptakan kedamaian dengan saling berpangku tangan. Sayong sakato, saduduk sama onda, togak sama tinggi. Mari kita belapang hati, mari kita go obah sabar. Bak cito toko agama awak, datuk-datuk kini wajib sabar menanggung pongai anak cucu. Ulama kini harus sabar menanggung pongai jemaah. Pemerintah harus sabar menanggung pongai masyarakat. Lapang hati awak. Memang tak boleh awak do kini do busuk-busuk hati dah pak. Contoh kami jadi ustaz go datuk-datuk. Kalau lah kami patuhi no ngak jemaah gini ndak tolok dak kami ceramah dah. Nyau nak nak sompen dan elok-elok je nyok. Sudah tu awak disumpah ye Iya. Aduh ambo ceramah go, ambo togang go. Jangan main-main super win juga len-len ada. Apa nyinyo uang tu? Apa lu urusan super win lu ustaz tu ndak urusan nyinyo je kok ji ada nyinyo. Tu tu uang kini ndak nenelok nyinyo ustaz go dah. Ndak boleh sabui kojonyo do. Sumayang je lah suwo. Jangan kacau lepe wuk kami le nyinyo. Tu kami do. Hati boleh datuk-datuk beko nak lelok dek anak cucu penakan do. Maklumlah nyawa go memang disodorkan dengan hal-hal nancun itu. Termasuk Pak Kades ndak sabar wak gini menengok puangai masyarakat go do. Menyumpah je banyak guys. Dek gara-gara bantuan ndak kalu go awak kono sumpah je pak. Nyolah awak lawak masuk nomornya. Tu man hilang nomornya entah mano-mano hilang awak jo kono sumpah. Nyuang Jakarta mencoret disumpah ke belum desa. Tapi kan di bawah pun le harus sabar awak PRT PRW kalau ndak sabar ngurus masyarakat kini wak. Gaji awak 3 atuinyo tapi wong menyumpah 340 sebulan ke awak. Gaji 3 atui wong menyumpah dokek mu atui sebulan. Kalau ndak sabar wak itu bak cito pemuka agama jaga. Amo tak balik saya biar awak bapak dan ibu.
Ulama kalau ndak sabar gini doa menanggung ujian cobaan jamaah. Niniok mamak kalau ndak sabar menanggung anak cucu benakan. Pemerintah ndak sabar menanggung masyarakat. Memang ujung-ujungnya terapu awak nangkan poca. Mano diam terapu tu ke siko ke. Kalau kola tabalik ya ndak ada can ngale bapak dan ibu. Masuk ruangan ICU awak itu menunggu malaikat maui jawab dulu. Jadi sabar CB tu CB ada siko. Nah, jadi ama-ama ambo so cik leh ko kunci terakhir ko ndak ada ko leh. Sobono Al-Quran kalau awak harapkan anak-anak awak di kampung ko pak berakhlak, berarti Al-Quran ko ya. Kalau lainnya sekolah agama MDA pesantren aman awak. Iya ndak? Kalau ndak ada berarti lah mulai timpang secik. Masalah akhlak agak kurang. Kini moral. Kalau leo mu anak-anak awak go datang ke apa ke masjid, leo mu wirid-wirid, wak bonyo acara boleh-boleh rumah keluarga. Kemudian wak ingin kinyo perilaku-perilaku go dan menyimpang. Alhamdulillah mereka akan bermoral. Tapi yo wak bina sama-samonyo, wak bolo dan etika ikut didikan ama-ama siampu. Sobono pendidikan pertama tu ndak Al-Quran bapak dan ibu. Guru pertama anak-anak awak go amak ketia. Ulunnya kan sampai le mendongong hadis-hadis Nabi, tapi etikainya kalau dia jauh di amak. Oi, jan wo anggo dogak makan, jan wo anggo ndak salam doang tua, dan sampai lalu go lewat go ndak mundur. Itulah wa ajau di rumah awak. Kini ama-ama ambo amak siampo, kuncinya rupa ndak lain dari ama-amak go. Membuat anak-anak awak di kampung beretika, berakhlak, bermoral, mau sama-sama wa ikik mereka. Di keluarga kita bina mereka. Jago didiklah anak-anak awak. Di masyarakat go dibuat aturan dek Pak Wali Desa. Tak boleh ngumpul-ngumpul do situ bujang gade. Kau ada acara-acara malam, tak boleh go mandi bapa, acara ilmu kasih tak boleh mandi bersama. Ikut pemerintah mengikat awak sesama. Kemudian dalam akhlak awak akan selalu dibina. Khatib di masjid Jumaat, ceramah di masjid mingguan, tabligh akbar sesekali. 3 elemen ko akan mantap, akan lahir di kampung dengan bakojo sama uang tua kita nan hadir kini go niniok mama go kojo sama pemerintah ikut serta ulama berjuang yakin dan percaya awak yang menjadi persoalan permasalahan kini yang banyak terjadi masalah kenakalan remaja, hilangnya akhlak, etika dan moral. Semua itu akan sukses ketika kita sama-sama berjibaku untuk membuat suasana yang kondusif, aturan yang akan mengikat, membuat mereka menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal. Sebenarnya mu nak lama ceramah, ingin balamu-lamu, banyak yang ingin aku sampaikan para datuk, para buya, para tokoh-tokoh, tapi wako tujuan dan memisahkan awak. Sebenarnya ndak ada masalah makan ambo tutui godo bapak dan ibu. Takui ambo awak ceramah wako tu solat beko masuk. Kalau wako tu solat masuk ambo ceramah ndak nyeleo ambo roh. Tapi kalau waktu makan, waktu masuk bisa waktu awin makan goonyo. Nya suwo de Nabi kalau balago makan goo do salat, biarlah dah lu nak pula-mula ketek danya. Tapi kalau ceramah balago do salat malu ambo tapi kalau le makan waktu azan goo bisa wak lojun-lojunnya kan dia tio. Awak tolong je lah pawi awak semasyong dulu. Siap tu salat awak insya-Allah. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, ama-ama ambo, akak-akak apa seluruh kita yang hadir, ambo mohon maaf kalau ada bahasa ambo ndak berkenan, ambo ndak sering mandang komai, mandang kokian, bukan denda omo, tapi mandang komai ko agak jauh, condo-condo ndak le mandang ke ambo ro Pak. Maka ambo mandang sikonyo mandang ke ambo. Nang ko mandang awak inyo tele mandang tindak ke awak. Kalau ada bahasa Ustaz bom-bom nandak di mengerti, kunci kaji bo balik cik, malu. Malulah anak-anak gadi, cewek-cewek berbonceng-bonceng di kampung go. Malulah. Ama-ama malulah beko, nampak go awak ndak elok de uang do. Apa-apa cono itu juo. Kojo-kojo nak patut dibuat jadi dibuat juo. Datuk-datuk cono tu juo. Pak jagolah. Bersinglet-singlet tu nak berdosa ada, tapi kalau sempat bondo Honda lo di kampung go ya. Memang ndak kan badatuk wong kawak ada berjaya lah.
Cubalah buat dek datuk sok basi ngelet di kampung kau ndak betunya kebenakan. No bro ni no itu. Jadi ada hal-hal yang harus wak jago. Kau ustaz-ustaz di kampung ayo wak bo wang ke agama. Cuma awak dulu nan harus maju bapak dan ibu. Ambo suruh apa amak solat jemaah ambo dulu. Takut ambo menyampaikan kaji nanda ambo buat bapak dan ibu. Itu PR kami ustaz lah doh. PR datuk-datuk beko bina anak cucu didik mereka. InsyaAllah bersama-sama awak ke depannya akan jadilah kasihkan seperti yang didoakan dek buya awak tadi, negoi yang elok, yang damai, muncul orang-orang hebat, muncul generasi-generasi brilian yang akan membuat negoi ke berokah. Apa dibuat nyadi, apa nanti bohulio, insyaAllah kita akan meninggalkan generasi yang taat, yang beriman, yang sukses ketika kita meninggal nan tua-tua ko nanti. Amin ya rabbal. Terima kasih bapak dan ibu. Segala ucapan yang tak berkenan tutur kata menyinggung, kalau ada bahasa Ustaz Bom-Bom nandak dimengerti, sebenarnya kami nak bahasa Indonesia tadi, tapi ambo tengok tampil sawang bahasa Ocu je mana dan tampil sawang bahasa Ocu sampai ke datuk awak. Aku tambah bahasa Ocu datuk kandelan tak ceramah bahasa Ocu kau tengoklah. Pertama tadi ambo nak bahasa Indonesia tadi. Mungkin banyak di siko ke orang Jawa nyambo kan. Banyak siko ke orang apa, orang Papua, orang Kalimantan kan itu rupanya ndak do. Kalau ada je ndak mengerti mohon maaf, tanggung je lah bapak dan ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala kekurangan. Terima kasih segala mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada yang bodoh itu datang dari kami. Kalau ada yang salah, yang silap itu semata karena kebodohan, kehilapan kami. Kami mohon diberi maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.